Oke, salam persaudaraan. Ketemu kembali Lur dengan kami di channel Mas Doni 22. Pada malam hari ini ya, saya akan memberikan sedikit wawasan tentang latihan PSAT. Di luar sana banyak ya, ada cerita ataupun ada kejadian siswa PSAT meninggal di saat ikuti proses latihan dalam melaksanakan materi jurus ya, karena ada sesuatu hal jadi sampai meninggal dunia siswanya. Nah, di sini jadi siswa PSAT yang mengikuti latihan sampai meninggal dunia ya, bisa dikatakan takdir, bisa dikatakan nasib, tapi segalanya itu bisa dicegah ya. Jadi sebenarnya materi atau apa namanya, ada kejadian seorang siswa PSAT ya meninggal dunia saat mengikuti proses dalam latihan dalam melaksanakan menggerakkan materi jurus. Nah, sebenarnya hal ini tidak harus terjadi karena kita sebagai pelatih ya sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa loh. Jadi jangan sampai kita ini merugikan diri kita sendiri ya. Dalam arti kata, kita ini sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, karena kita melatih juga tidak mendapatkan apa-apa ya, tidak dibayar, tidak ya tidak mendapatkan apa-apa selain kebanggaan tersendiri bila kita sudah bisa mengesahkan adik-adik kita yang kita latih. Nah, di sini tidak bisa menyalahkan warganya atau menyalahkan siapa-siapa ya. Yang disalahkan adalah keadaan. Jadi yang salah itu keadaan. Orang tua juga, orang tua siswa keinginan itu anaknya mengikuti latihan itu pengennya keadaannya itu tidak terjadi apa atau selamat. Jadi kalau sampai ada kejadian begini siswa sampai meninggal, itu yang kasihan itu orang tuanya, karena orang tua siswa itu mempunyai harapan besar terhadap anaknya. Jadi kasihan juga kalau sampai dilatih sampai meninggal. Jadi jangan sampai terulang lagi, walaupun itu kejadian sebagai pembelajaran yang sangat pahit. Jadi sebagai pelatih kita harus bisa mengukur kemampuan siswa kita, harus jeli-jeli, harus pintar-pintar, karena kita itu tadi tidak mendapatkan apa-apa. Kalau sampai siswa kita ada masalah ya, kita sendiri yang akan rugi ya, karena tidak ada yang membantu kita. Nah, tujuan kita agar siswa kita bisa menjadi warga PSAT, tapi kita juga harus mengerti keterbatasan fisik siswa kita, keadaannya bagaimana, dan segalanya itu harus pintar-pintar. Nah, harapan orang tua masih panjang. Jadi jika jika ada siswa kita tidak menghafal materi, kita tidak harus menghukum dengan pukulan ataupun tendangan atau menyakiti fisik, tapi kita bisa melatih fisiknya, diganti dengan spare perut. Nah, selain bisa untuk mengenyangkan otot perut ya, melatih otot perut. Nah, itu juga hukuman yang bermanfaat, ataupun dengan push up atau sit up ataupun apa yang bermanfaat. Jadi kita menghukum siswa tapi hukumannya itu yang bermanfaat ya. Siswa tidak hafal materi senam dan jurus, kita hukum. Nah, hukumnya diganti dengan sit up ataupun dengan ya yang intinya yang bermanfaat. Nah, memang ada peribahasa ya, udah
apa namanya peribahasa kita, kuat lakonono ora kuat metuo. Nah itu kita ganti, kuat lakonono ora kuat sak kuat-kuate, sekuatnya siswa. Jadi apa namanya, zaman dulu kalau keras ya sudahlah, kita sendiri aja yang merasakan latihan yang sangat keras, militer kayak militer. Nah, tapi untuk kedepannya melatih siswa itu harus sesuai kemampuan seorang siswa. Jangan asal apa namanya itu brabruk bahasa Jawanya itu, karena yang rugi itu ya diri kita sendiri, pelatihnya yang rugi. Karena udah pelatih nggak dapat apa-apa, kalau terjadi masalah sama siswanya ya kita mendapat masalah. Sebenarnya sudah resiko seorang pelatih. Memang bangga kita mempunyai siswa yang bagus, tapi siswa juga mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ada yang mudah menghafal materi tapi jelek disambung, ada yang sambungnya bagus tapi tidak hafal di materi. Jadi manusia itu ataupun seorang siswa itu mempunyai karakter atau mempunyai EQ tersendiri. Ada yang EQ-nya tinggi, ada yang EQ-nya jongkok. Kita harus bisa apa namanya mengerti keadaan siswa kita. Kalau saya pribadi ya memang latihan saya pribadi sangat keras ya, sangat keras banget zaman dulu. Tapi saya seiringnya waktu, dulu melatih siswa juga keras, tapi seringnya waktu ya saya melatih siswa itu sesuai kemampuan. Saya lihat umurnya, saya lihat keadaannya, fisiknya. Nah tidak saya pukul rata, tapi disiplin tetap disiplin, hukum tetap saya hukum, tapi ada batas-batasnya. Hukumnya juga sekarang yang bermanfaat, hukuman dengan menghafal materi, hukuman dengan apa, begitulah Lur. Jadi sebaiknya kita latih itu ketahanan fisiknya ya, dengan tidak melukai fisik. Kita bimbing jiwa mentalnya, tapi tidak harus mengorbankan diri kita sendiri sebagai pelatih. Saya menyayangkan hal semacam ini terjadi ya. Jadi siswa itu meninggal itu ya memang sudah nasib, tapi nasib kan bisa dirubah. Kalau dibilang takdir ya bisa jadi, meninggal itu bisa juga dikatakan takdir. Tapi kalau nasib itu bisa dirubah, jadi selama kita bisa merubah, kenapa tidak? Nah jadi begitulah Lur ya, kita apa namanya dengan pengalaman ya, itulah, jangan sampai terulang lagi ya. Walaupun itu bisa dihindari, hal semacam itu bisa dihindari. Jadi keras boleh, tapi keras yang mendidik. Jadi kalaupun kita marah, kita apa, tapi ada jalan keluarnya. Kalau siswa tidak hafal materi itu hal wajar. Jadi kita menghukum juga, lihat situasinya, lihat keadaan fisiknya siswa. Kalau sudah keadaan begini, nah semuanya ikut prihatin. Oke Lur, demikian channel saya. Kita bertemu kembali. Jangan lupa komen jika saya ada salah bicara, ya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Ini ikut prihatin.